Sesungguhnya dari rahim yang solih, disitulah akan tumbuh janin-janin yang solih dan janin-janin yang bermanfaat untuk Islam. Makanya saya mencoba untuk melihat ibu-ibu, kenapa hari ini ibu lihat Palestina, walaupun Palestina dirudung terus dengan berbagai macam ujian yang tidak pernah berhenti. Tahukah kita, Allah itu ternyata memberikan kekuatan yang semakin besar kepada orang-orang Palestina. Apa di antara kekuatan yang Allah berikan kepada orang Palestina? Ternyata kekuatan orang Palestina sekarang itu justru tidak pernah diperhitungkan oleh bangsa manapun. Apa itu? Orang-orang Israel itu sekarang kebingungan untuk menghadapi bagaimana kaum wanita Palestina itu paling banyak mereka itu melahirkan anak. Populasi paling tinggi dengan tingkat kelahiran anak itu di mana? Bukan di Bekasi. Yang anaknya 1 dan 2, 3 dan 4. Enggak. Bukan kemudian di Jakarta, enggak. Tapi tingkat populasi anak yang lahir lebih besar daripada anak yang meninggal dunia, daripada orang yang meninggal dunia. Populasi paling tinggi di atas muka bumi itu mana? Palestina. Kenapa? Jumlah bayi yang lahir lebih banyak daripada jumlah orang yang mati dalam peperangan. Menarik kan? Ternyata Allah sudah mulai memberikan sedikit kemenangan. Setelah kemudian mereka dirundung dengan kesulitan, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Dan ternyata tidak pernah lepas dari unsur wanita. Allah jadikan wanitanya subur-subur di Palestina, sampai kemudian mereka melahirkan banyak kemudian keturunan, sampai kemudian akhirnya orang Israel itu akhirnya kebingungan bagaimana menekan pertumbuhan orang-orang Palestina. Padahal Jepang kebingungan bagaimana menjadikan perempuan-perempuannya itu bisa melahirkan. Padahal orang Jerman itu kemudian populasinya rendah setelah Jepang, di mana mereka kebingungan. Kenapa? Karena wanita-wanita mereka tidak mau melahirkan anak. Kayak Masya Allah. Makanya kalau anak punya anak 12 itu tidak usah malu ya. Anaknya berapa? 12. Tidak usah gitu. Yakin aja 12. Nambah? Iya kalau bisa ya, Masya Allah. Ternyata apa? 12 ibu. Kalau kemudian ibu satu aja jadi solih, yang beruntung siapa? Islam yang beruntung. Yang beruntung siapa? Ibu yang beruntung. Yang beruntung siapa? Bapaknya yang beruntung. Nah, kembali ke sini, kita tidak membicarakan 12 anak ya. Kita bicara, disitulah kita paham kebutuhan kita kepada kesolihan para wanita itu sangatlah besar. Disitulah kenapa akhirnya kita ngerti kenapa Allah itu meletakkan banyak syariat yang ketat kepada wanita. Kenapa? Karena Allah ingin menciptakan karakter wanita-wanita yang solihah. Karena sesungguhnya kebaikan agama ini tergantung bagaimana kebaikan wanitanya.